Di berbagai bangsa, di berbagai suku ya, ada mas dalam pernikahan itu ada beberapa biaya yang harus ditanggung. Ini ada apa namanya tradisi ya. Termasuk misalnya di Iran, misalnya Iran kuno, misalnya ada yang namanya shirbaho. Shirbaho itu harga susu. Artinya ketika seorang laki-laki mau meminang seorang perempuan, maka dari pihak perempuannya, khususnya dari pihak ibunya yang menyusui si anak gadis tadi ketika masih kecil, dia akan minta kepada calon menantunya, mana uang dulu saya pernah memberikan ASI kepada calon istrimu. Itu ada istilah semacam itu. Itu tradisi ya, adat ya, walaupun sekarang di Iran sudah tidak ada lagi. Tapi di Indonesia ini di beberapa daerah masih ada, masih kental. Ada yang disebut dengan mas kawin, mahar ya kalau kita sebutnya. Kalau dalam pernikahan itu mahar. Ada yang disebut dengan uang lamaran, ada yang disebut dengan uang bawaan, ada yang disebut dengan macam-macam, ada sebutan-sebutannya, tergantung masing-masing daerah menyebutnya seperti apa. Kalau di daerah saya itu, di lingkungan saya ya, ada istilahnya mahar. Mahar itu biasanya disebutkan di dalam pernikahan. Kalau di zaman ini biasanya mahar 100.000, 500.000, paling banter 1 juta orang menyebutkan. Tapi di luar itu kan pihak laki-laki juga membawa sesuatu diserahkan kepada pihak perempuan. Mungkin uang 50 juta kah, 100 juta kah, lebih banyak dari itu atau lebih sedikit dari itu. Seperangkat emas, kemudian pakaian-pakaian dan yang lainnya. Itu bawaan istilahnya dan itu serahkan ketika lamaran. Yang menjadi pertanyaan, sah ataukah tidak hal-hal semacam itu? Jawabannya adalah sah-sah saja jika yang pihak yang memberi dengan sukarela memberinya. Dengan sukarela mungkin silahkan sah-sah saja. Nah, kalau seandainya kita menolak bagaimana? Karena tidak ada landasan Al-Qur'annya, tidak ada landasan fikihnya misalnya gitu. Ya kalau kita tidak mau memberikannya, kita tidak diberi anak. Tidak diberi apa namanya? Anak gadisnya tidak diserahkan kepada kita. Tradisinya seperti itu. Nah, mana yang harus kita dahulukan? Sebenarnya hal-hal semacam ini tidak ditentang oleh agama. Jadi kalau orang mau melakukannya silahkan. Cuman anjuran dari para ulama biasanya jangan sampai tradisi dan adat itu memberatkan pihak yang akan menikah sehingga menjadi penghalang terjadinya pernikahan. Jika tidak menjadi penghalang silahkan dengan tradisi apapun. Kita punya tradisi misalnya ya di Indonesia itu ada yang namanya akad ya. Kalau di daerah saya itu ada malam macar ya. Malam macar itu sehari sebelum akad nikah itu dipakai henna dulu. Dan biasanya kalau tempat saya baca maulid atau apa ya. Kemudian baru besoknya akad nikah. Setelah akad nikah malamnya misalnya resepsi misalnya seperti itu. Ada 3 acara. Kemudian ada acara unduh mantu. Yang tentunya akan menguras pundi-pundi, akan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Boleh atau tidak? Ya boleh, kalau memang mampu silahkan, nggak ada masalah. Tapi jangan israf ya, Boleh. Lalu kalau seandainya kita menolak, ya kesepakatan, itu kan kesepakatan. Yang namanya akad nikah itu kan kesepakatan. Sekarang misalnya orang umumnya menikah di gedung mahal, kalau nggak pakai gedung terus gimana? Itu kan kesepakatan, mau di gedung atau mau di rumah atau mau di lapangan atau mau di pesantren, itu kan kesepakatan. Adat seperti apa, selagi adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka nggak ada masalah. Ada adat begini, dalam pernikahan harus ada joget-joget. Haram hukumnya. Terus apakah kemudian kita lakukan? Kalau kita lakukan berarti kita melakukan hal yang haram. Adatnya semacam ini, ya ada semacam ini adat yang haram. Mau lakukan berarti Anda telah melakukan hal yang haram. Tapi kalau hanya sekedar mahar atau mas kawin atau bawaan atau apalah istilahnya, tidak ada masalah. Ada satu problem sosial yang muncul. Ini kejadian ya. Ketika seorang misalnya menikah, ketika sudah disebar undangan, tiba-tiba ya, biasanya kan yang namanya uang bawaan, uang lamaran, uang tunangan, uang untuk orang tuanya, semua sudah dikasih semua kan? Sudah diserahkan semua. Tinggal hari hanya akad nikah. Malam akad nikah ternyata terjadi cekcok 2 keluarga. Ini kejadian nyata ya. Kemudian digagalkan perkawinan. Boleh diminta balik apa enggak?
Boleh. Karena belum terjadi pernikahan. Boleh di tradisinya, boleh diminta balik. Adatnya mengatakan boleh, silakan balik. Kalau seandainya sudah terjadi pernikahan, nikah sudah diucapkan, ankahtu dan qabiltu sudah dilaksanakan. Dan juga si laki-laki dan perempuannya juga sudah istilahnya berhubungan. Esok hari setelah pernikahan terjadi permasalahan di antara keduanya. Pisah dua keluarga ini. Boleh nggak diminta kembali? Kalau adat mengatakan boleh diminta kembali ya silahkan. Mahar ini diminta kembali boleh nggak? Enggak, kalau mahar nggak boleh diminta kembali. Mahar sudah menjadi hak perempuannya. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang diberikan secara adat kepada keluarga perempuan itu mahar atau bukan? Disebutkan dalam akad atau tidak? Iya. Kalau disebutkan dalam akad maka tidak bisa ditarik kembali. Walaupun terjadi perceraian hari pertama, itu tidak bisa ditarik kembali. Loh, setelah kejadian akad belum sampai keduanya kumpul misalnya, langsung cerai. Akad sudah selesai, qabiltu diucapkan, kemudian terjadi percekcokan dan pisah di saat itu juga. Apakah bisa diminta kembali maharnya? Tidak, separuh bisa dikembalikan. Tapi sisanya yang separuh lagi menjadi milik perempuan. Dengan kata-kata ankahtu dan qabiltu, separuh sudah menjadi milik perempuan. Jika terjadi hubungan badan, maka seluruhnya menjadi milik perempuan. Yang disebutkan dalam akad tadi saya katakan maharnya. Saya tidak tahu yang dibawa secara tradisi itu masuk dalam akad ataukah tidak. Ini kan problem sosial yang harus diselesaikan semacam itu.